Unboxing pasukan baru buat menambah kekuatan Internet of Things. Nah, setelah 1-2 minggu saya mencoba yang namanya PLTS pintar, bukan PLTS pintar ya, membuat PLTS abal-abal menjadi sedikit lebih pintar, yaitu dengan bantuan CCTV buat mantau kondisi di rumah, kemudian memakai aneka aksesoris, smart plug, smart power strip, sehingga kita bisa melakukan kontrol dan monitoring PLTS kita dari jarak yang berbeda selama kita lagi di luar kota, luar pulau, luar negeri, luar beda dunia gitu ya. Kita masih bisa akses ke PLTS kita. Itu yang seru dari tahap selanjutnya, DIY PLTS abal-abal. Nah, jadi ber-PLTS itu jangan cuma berhenti dinyalain dan matiin lampu ataupun mengkonversi energi PLN ke energi mandiri. Tidak, jangan sampai di situ teman-teman ya. Nah, jadi sekarang kita berada di tahapan yang lebih menarik di dalam belajar PLTS, yaitu bagaimana mengkontrol dan monitoring PLTS kita dari jarak jauh dengan Internet of Things. Lebih seru. Nah, buat teman-teman yang nasibnya kayak saya, salah sekolah gitu ya. Salah sekolah, sekolahnya nggak pernah ngoprek listrik, baru nyadar ketika udah tua, bayar PRN mahal, tagihan bulanan naik terus, minyak goreng mahal gitu ya. Keadaan negara makin liberal karena kebutuhan rakyat makin dipasar bebaskan gitu ya. Nah, dan kebutuhan orang banyak dikuasai oleh segelintir pihak gitu, sehingga ya harga-harga makin susah gitu ya, makin meroket. Kenapa? Karena ya oligopoli, oligarki dan sebagainya. Salah satu jurus buat keluar dari jeratan susahnya hidup di Indonesia seperti itu ya mandiri, dengan menguasai, salah satunya adalah belajar energi mandiri dengan belajar PLTS. Masyarakat kekinian kecanduan dengan gaya hidup baru dalam beraktivitas ekonomi, yaitu apapun serba online. Mulai dari belanja, transportasi, hingga plesir, semuanya serba di smartphone. Momentum ini menjadi pendorong lahirnya raksasa bisnis baru. Bermula dari sebuah konsep, kemudian berubah menjadi startup. Kini startup menjelma menjadi korporasi dengan valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika atau lebih dari 13 triliun rupiah, dan biasa disebut sebagai unicorn. Mulai dari Gojek, Tokopedia, Bukalapak, hingga Traveloka menjadi primadona asing untuk menggelontorkan dana. Lantas, masihkah unicorn ini seutuhnya milik bangsa? Kolonialisme zaman now? Saya ulas sebelengkap untuk Anda. Unboxing CCTV buat bikin PLTS jadi rada pintar. Bisa kita kontrol dan monitoring dari jarak yang berbeda. Kita tes dulu CCTV-nya pakai power bank baterai laptop. Apakah bisa kuat buat 24 jam kalau kita pakai lithium.
Nah, setelah kita bisa nyalain lampu, kita tahapnya naik tingkat lagi dengan bersentuhan dengan yang namanya IoT, Internet of Things, yaitu bisa melakukan kontrol dan monitoring PLTS dengan koneksi ke cloud, koneksi ke internet selama di rumah kita ada terhubung dengan WiFi connection, sehingga PLTS-nya nih bisa kita lakukan remote dari jarak yang berbeda. Sekarang kita akan unboxing lagi. Jadi saya sudah menggunakan 2 buah kamera pemantau CCTV untuk mantau apakah si perintah-perintah dari jarak jauh itu ada responnya atau tidak. Jadi kita butuh bantuan mata tambahan di rumah gitu ya, untuk melakukan monitoring kondisi PLTS-nya. Nah, untuk melakukan kontrolnya atau pengendaliannya kita butuh yang namanya ini. Ada aneka smart plug ataupun kita pakai smart power strip untuk sebagai saklar jarak jauhnya ya. Itu kuncinya, kita butuh saklar pengendalian jarak jauh. Nah, kemudian kalau CCTV harus kita perbanyak buat yang memantau kondisi di PLTS yang agak jauh itu. Nah, sekarang saya udah pesen lagi nambah. Ini adalah rencananya mau saya pasang di Bandung ya. Jadi di Bandung, di PLTS di rumah ibu saya, mau saya coba pakai IoT juga nih dengan modal CCTV. Nah, ini CCTV-nya 100 ribuan dan udah lumayan smart menurut saya sih ya, udah cukup lah buat sekedar bisa merasakan pemantauan dari jarak jauh. Nah, kemudian saya akan coba kalau pakai aki motor ataupun aki yang mungkin 7 atau 20 ampere nih, pakai CCTV ini kayak gimana nih, bisa nggak dengan panel yang 10? Kalau dia bisa, ini juga kita bisa expand. Misalkan kita punya kos-kosan, kontrakan yang di lokasinya beda, kita bisa sambungkan pengawasannya nih dengan menggunakan CCTV murah meriah. Saya beli 2 jenis CCTV yang agak beda, yang ini 100 berapa ya, 50, yang ini 180, pokoknya kurang dari 200. Yang ini ada antenanya, katanya sih lebih apa ya, lebih cakep lah gitu. Cakepnya kayak apa nih enggak. Cuma kayaknya kalau akinya pakai aki bekas yang cuma 3 amperan nih, apakah cukup ya buat nyalain CCTV 24 jam? Kita cekidot. Kita testing dulu power bank buat jadi sarana nyalain CCTV ya. Jadi kalau power banknya sebesar ini, apakah bisa 24 jam sebagai catu dayanya? Kalau kurang berarti kita harus nambah lagi, bikin baterai pack buat sumber listriknya CCTV ini. Ini ada 1, 2, 3. Yang ini belum kita unboxing nih. Kita tes dulu ya. Nah, tadinya aki motornya mau dipakai langsung colok ke controller ini, cuma kayaknya nih controllernya pada rusak. Nggak bisa kita colok ke colokan USB-nya nih. Ini controller korban dari DIY ala Cowboy abal-abal. Oke, udah connect nih. Udah bisa, ternyata pakai power bank seperti ini. Jadi nanti dari power panel surya masuk controller ngecas ke baterai pack model gini. Dari sini baru masuk ke si CCTV-nya. Nah, cuma apakah modul power bank ini bisa sekaligus ngecas dan discharge ya? Apakah bisa nih
kita gunakan sambil di charge gitu. Saya belum pernah nyoba sih. Oke, ini 99% power banknya. Saya tinggalin dulu, nanti pulang kantor apakah CCTV-nya masih nyala, atau kalau misalkan nanti siang udah ngedrop, berarti kita cas dari panel.